Saudara, mengantisipasi melonjaknya pasien COVID-19 di wilayah DKI Jakarta, TNI memperbantukan 176 tenaga kesehatan dari siswa perwira prajurit karir Angkatan 28 dan siswa kursus Angkatan 28 tahun 2021 Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ke-176 prajurit TNI tersebut tiba di Jakarta melalui landasan udara Halim Perdana Kusuma Senin pagi tadi. Rombongan datang menggunakan 2 pesawat Hercules dan dari Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. 176 prajurit TNI ini sebagai tambahan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Kemayoran, Rusun Nagrak, Jakarta Utara, dan Rusun Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Mereka terdiri dari 120 orang dokter umum, 20 orang dokter gigi, 8 orang keperawatan, 12 orang farmasi apoteker, dan 4 orang fisioterapi. Hari ini jumlah pasien di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat kembali bertambah. Jika pada minggu lalu jumlah pasien sempat mengalami penurunan, Senin pagi jumlah pasien yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran bertambah 167 orang dengan total pasien menjadi 6.988 pasien. Mengantisipasi potensi lonjakan pasien perharinya, pihak pengelola RSDC Wisma Atlet hari ini akan menambah jumlah tenaga kesehatan yang akan melayani pasien rawat inap. Saudara, informasi terkini tingkat keterisian Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan. Jona, hingga saat ini berapa persen tingkat keterisian di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet? Ya, selamat sore Ivo dan saudara. Per hari ini tingkat keterisian mencapai 94%. Jadi kalau kita hitung dari total tempat tidur yang berjumlah 7.394, sudah terisi 6.988. Jadi kalau kita akumulasikan mungkin tersisa hanya sekitar 300 bed saja. Jadi kalau dihitung angkanya mulai dari akhirnya adanya penambahan bed dan terus meningkat, bahkan saat ini sudah mencapai 94%, dan ini menjadi warning tersendiri bagi masyarakat atas tingginya pandemi COVID-19. Meskipun Pemprov DKI Jakarta sudah membuka tempat lain seperti di Rusun Nagrak dan nanti ke depan ada lagi di Rusun Pasar Rumput, tapi memang dibutuhkan kewaspadaan dan juga kepedulian masyarakat terhadap sekitar. Jadi memang himbauan Pemprov DKI agar masyarakat untuk tetap stay at home atau tetap tinggal di rumah ini memang sebagai wujud nyata agar jangan sampai Wisma Atlet menjadi penuh dan ini menjadi musibah, khususnya adanya penyebaran yang cukup tinggi yang ada di Jakarta, khususnya dari penyebaran dari virus COVID-19. Ivo. Jona, dengan bantuan nakes yang tiba, apakah artinya kebutuhan nakes di sana saat ini sudah terpenuhi? Iya, Ivo, ini memang cukup menarik ya, adanya penambahan 176 nakes dari TNI. Jadi sebenarnya 176 nakes ini mereka belum resmi lulus menjadi perwira atau belum lulus menyandang pangkat Letnan 2. Jadi mereka statusnya masih menjadi siswa dan mereka saja mendapatkan penugasan yang cukup khusus. Jadi penugasan ini merupakan perintah langsung dari Panglima TNI. Jadi mereka ini berasal dari 2 sumber. Yang pertama adalah sumber dari Dikmapa atau Pendidikan Pertama Perwira Karir. Yang kedua adalah dari Susnakes atau kursus tenaga kesehatan. Jadi 176 para siswa ini mereka tentu saja mendapatkan satu kebanggaan tersendiri. Jadi mereka sendiri meskipun belum lulus atau belum resmi menyandang pangkat Letnan 2 sebagai perwira, mereka mendapatkan kesempatan istimewa yaitu bertugas di Jakarta dalam rangka untuk perbantuan nakes. Nah, per hari ini tadi siang kami sudah melihat mereka sudah datang dan nanti akan dibagi berapa yang ke Wisma Atlet, berapa yang ke Rusun Nagrak, dan berapa yang ke Pasar Rumput. Jadi 170 dari nakes ini tadi sudah mendapatkan pembekalan dari Kapuskes TNI terkait dengan bagaimana penanganan COVID-19 dan bagaimana mereka bisa membantu atau mempercepat pemulihan. Dalam hal ini adalah pemulihan ada di DKI Jakarta. Sebelum mereka berangkat menggunakan Hercules dari Yogyakarta, mereka sendiri juga sudah di swab antigen
antigen dan sudah dijamin bagaimana kesehatan mereka agar ketika mereka sampai, dan mereka saat ini juga sedang menjalani proses isolasi mandiri terlebih dahulu. Jadi ketika mereka sudah siap untuk bertugas sebagai tenaga kesehatan, biarkan mereka bisa langsung beradaptasi dan bisa langsung membantu para nakes yang sebelumnya sudah ada dalam rangka pemulihan. Dan ini sangat penting, apalagi melihat angka keterisian cukup tinggi, bahkan di Wisma Atlet sudah mencapai angka 94%. Ivo? Baik Jonas, seperti yang Anda laporkan tadi bahwa ke-176 nakes ini tidak hanya bertugas di Wisma Atlet Kemayoran. Sudah ada informasi terbarukah kemana saja atau ke tempat isolasi mana saja akan disebar ke-176 nakes yang tiba tadi pagi ini? Ya Ivo, untuk info awal yang kami dapatkan memang masih fokus di 3 titik. Pertama dia di Wisma Atlet, tempat saya berdiri, dan nanti akan ditempatkan lagi di Rusun Nagrak yang ada di Cilincing, dan nanti akan lagi sisanya ditempatkan di Rusun Pasar Rumput. Nah, untuk komposisinya ini ada dari dokter umum, dokter gigi, ada juga dari farmasi, apoteker, dan beberapa spesialis lainnya. Jadi memang nanti dari pihak TNI, dari Puskes TNI akan melakukan pendataan dalam hal untuk melihat berapa jumlah rasio atau formasi yang dibutuhkan, apakah yang ada di Wisma Atlet, apakah ada di Rusun Nagrak, di mana saja ini akan disesuaikan dengan komposisi, baik mungkin dari dokter yang sudah bertugas, atau mungkin para perawat, atau mungkin spesialis lainnya, atau mungkin dari kecabangan dari farmasi. Jadi memang ini sangat diperlukan, dan jumlah mereka memang sangat cukup tinggi sebanyak 176, dan diharapkan bisa mengurangi atau mungkin dampak kelelahan yang ada dari para nakes, di mana mereka sendiri saat ini sudah cukup berat tugasnya, dan dengan adanya 176 nakes bisa mengurangi rasio dari adanya satu dokter atau mungkin satu perawat jangan sampai terlalu banyak. Jadi ini bisa mengurangi dampak kelelahan dari para nakes dalam rangka untuk mengurangi dari dampak COVID-19 yang ada di Jakarta ini. Ivo. Terima kasih atas laporan Anda. Jona Hamonangan melaporkan langsung dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.